Nidam Islam. Silakan antum yang bawa, kita pakai kitab aslinya ya. Itu. Kita pakai kitab aslinya. Jadi kalau kita membicarakan Nidam Islam, saudara sekalian, ya. Nah, kitab Nidam Islam ini juga sama sebagai bagian dari rangkaian pemikiran beliau yang luar biasa tadi. Dan ini adalah bagian dari mutiara-mutiara yang luar biasa, bagian dari emas-emas yang luar biasa. Jadi Anda jangan melihat ringkasnya, simpelnya, ya, tapi Anda lihat bagaimana isinya. Dan perlu dicatat, saudara sekalian, kitab-kitab Setaki atau kitab-kitab hizb itu ada pengulangan-pengulangan. Jadi ada pengulangan-pengulangan, atau kalau dalam teori pendidikan itu kita sebut dengan thariqatut takrir. Jadi metode pengulangan. Takrir itu salah satu teknik untuk menguatkan ingatan. Diulang-ulang. Al-Quran banyak melakukan pengulangan. Begitu juga hadis. Nah, Syeikhuddin Al-Albani rahimahullah ini di dalam kitab beliau juga banyak melakukan pengulangan. Apa yang dibahas di dalam kitab Nidamul Islam itu nanti dibahas di dalam kitab Mafahim. Ya. Apa yang dibahas di dalam kitab Nidamul Islam dan Mafahim ternyata dibahas lagi di dalam kitab Saksiyah yang pertama misalnya. Ya, termasuk juga kitab Qurrosah yang tidak dikhalqahkan. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kitab Nidam Islam itu kalau kita perhatikan, pertama membahas tentang Thariqul Iman, ya, membahas tentang Thariqul Iman. Nah, ini yang sering orang salah paham. Apalagi kalau dia misalnya levelnya ustadz atau kiai atau mungkin alumni Al-Azhar misalnya. Begitu membahas Thariqul Iman, wah ini mah, ya, gampang, kita kan sudah beriman, ngapain, ya. Nah, saudara sekalian, atau mungkin kalau yang backgroundnya pesantren sudah terbiasa, berbeda, saudara, ya, berbeda. Perbedaan itu pertama, ya, kalau kita lihat yang tidak ada di dalam materi di kitab-kitab akidah tentang Thariqul Iman itu adalah bagaimana Setaki meletakkan akidah itu sebagai pondasi dan sumber kebangkitan. Ya, itu yang saya katakan visi misi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, makanya coba antum lihat di kalimat pertama ketika Setaki memaparkan di sini, ya. Apa kalimatnya? Nah, coba perhatikan. Kalimatnya ini, yanhadul insanu bima indahu min fikrin. Ya kan? Apa hubungannya membahas akidah Thariqul Iman dengan kebangkitan? Ternyata disitulah yang menjadi masalah utamanya. Setaki mengatakan yanhadul insanu, manusia itu bangkit bima indahu min fikrin, dengan pemikiran yang dia miliki. Ternyata manusia itu bangkit dengan pemikiran, bukan bangkit karena ekonomi, bukan bangkit karena akhlak, bukan bangkit karena yang lain, teknologi, tidak. Bangkit karena pemikiran. Teknologi, akhlak, ekonomi itu hasil semua dari pemikiran. Paham? Jadi teknologi, ekonomi, akhlak atau apapun itu semuanya adalah produk dari pemikiran. Gitu. Ya, produk dari pemikiran. Makanya saya tadi menjelaskan kebangkitan itu apa sih esensinya? Kebangkitan itu adalah irtifaul fikri, ketika pemikiran umat itu tinggi. Gitu. Nah, kemudian apa ukurannya pemikiran itu rendah dan pemikiran itu tinggi? Kalau orang itu level berpikirnya itu sudah melampaui level hewan, itu berarti level pemikirannya sudah tinggi. Apa level pemikiran hewan itu? Pemikiran yang lahir dari gharizah dia atau hajat udawiyah dia.
Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada ya. Jadi orang itu kalau berpikirnya cuma melek ya, terus ya golek, nekek, nelek. Nah, itu 4 itu ya, melek ya. Melek itu bangun tidur, golek cari makan, terus setelah itu nelek ya, buang air, terus nekek tidur, terus mate ya. Itu level hewan, semua hewan begitu, nggak ada bedanya hewan atau manusia, nggak ada bedanya, iya kan? Jadi antum evaluasi sendiri, kalau hidup antum seperti itu berarti antum levelnya level binatang. Nah, itulah. Itu. Jadi kalau ada orang levelnya seperti itu, mikirnya berarti levelnya level hewan, level binatang itu. Nah, kalau berpikirnya masih pada level itu berarti dia belum bangkit. Gitu, belum bangkit. Nah, sekarang pemikiran apa yang membuat orang itu bisa bangkit? Kalau orang itu hanya sekedar mikir makan, mikir ya, cari makan, itu hewani, bukan level yang lebih tinggi. Ya. Nah, karena itu di sini dijelaskan jadi min fikrin ya, anil hayati, pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang kehidupan. Wal kauni, pemikiran tentang alam. Wal insani, pemikiran tentang manusia. Kemudian wa an alaqatiha, pemikiran ya tentang hubungan alam manusia dan kehidupan itu, jami'iha bima qoblal hayati dunya, sebelum kehidupan dunia. Siapa? Allah, yaitu wujudul khaliq al-mudabbir, adanya pencipta yang mengatur semuanya ini. Jadi hubungan alam manusia dan kehidupan dengan adanya pencipta yang mengatur semuanya ini. Ya. Wa ma ba'daha, dan hubungan alam manusia dan kehidupan dengan kiamat setelah kehidupan dunia. Apa hubungannya? Nah, ternyata di situ mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Tapi di sana juga ada ibadah amah. Apa ibadah amah? Ibadah secara umum itu. Ibadah secara umum itu adalah keterikatan kepada hukum Allah. Karena makna ibadah itu, seperti kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu qalan kana aw fi'alan. Semua yang diridhoi, semua yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, itulah ibadah. Kapan kita diridhoi, kapan kita cinta Allah? Kalau kita terikat dengan perintah dan larangan Allah. Itulah ibadah amah, ibadah khosohnya. Tadi itu sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini hubungan antara kita dengan sebelum kehidupan dunia. Itu terus bagaimana konteksnya dengan setelah ini? Bahwa kita setelah mati kita akan dibangkitkan. Terus setelah dibangkitkan ngapain? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di sana ada pertanggungjawaban. Terus apa hubungannya antara sebelum dan setelah dengan kehidupan dunia? Disitulah syariat. Allah turunkan syariat. Kenapa syariat? Karena syariat itu menjadi mikyas, menjadi standar. Standar untuk apa? Untuk menentukan benar dan salah. Supaya apa? Pada saat kita dihisab oleh Allah, Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhan kamu tidak akan zalim kepada hambanya. Bagaimana? Coba bayangkan, Allah nggak menurunkan aturan, tiba-tiba kita divonis kamu salah. Ya kan? Zalim tidak? Zalim. Maka Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah. Jadi setelah diutusnya Rasul untuk memberikan kabar gembira, mubasyirina mundirin, serta peringatan apa? Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada manusia itu 'alallahi hujjah, di hadapan Allah punya alasan dia. Kenapa? Sudah diutus utusan. Utusan itu litubayyina linnas. Tugasnya apa? Menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Adil tidak Allah?
adil, semua diturunkan. Ya. Syariatnya diturunkan, Al-Qur'an diturunkan, Nabi diutus untuk menjelaskan isinya Al-Qur'an, masih bilang tidak jelas, masih bilang tidak ngerti, salahmu sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallah hujjah ba'da rasul. Nah gitu. Di situ maka Allah adil. Jadi kalau nanti ada orang yang masuk neraka, masuk surga, itu adalah konsekuensi dari kehidupan dia di dunia. Ya, karena pilihan-pilihannya. Gitu loh. Ya kan? Nah, coba bayangkan kalau pemahaman seperti tadi, pemikiran seperti tadi, itu yang disebut dengan fikrah kulliyah. Apa? Fikrah kulliyah, pemikiran yang menyeluruh tentang alam manusia, kehidupan, wan alaqatiha, ya, jami'iha bima qablaha, yaitu Allah tadi, wa ma ba'daha, yaitu hari kiamat. Ya kan? Nah ini. Itu. Jadi ini yang disebut dengan fikrah kulliyah, dan inilah yang kita sebut dengan akidah. Gitu. Ini yang kita sebut dengan akidah. Ya. Nah, maka pembahasan tentang Thariqul Iman tidak hanya sekedar membahas akidah biasa, tetapi membahas tentang akidah yang bisa menjadi pondasi, akidah yang bisa menjadi panduan kaidah berpikir, akidah yang bisa mengarahkan. Karena setelah kita memiliki fikrah kuliah tadi, pikiran kita, persepsi kita, visi kita, misi hidup kita menjadi jelas. Kita kemana setelah ini? Kita mau ngapain setelah ini? Jelas kan? Itu. Semua hidup kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, pembahasan seperti ini yang tidak ada di kitab-kitab akidah di pesantren, di sekolah-sekolah, tidak ada. Menghubungkan antara pembahasan akidah sebagai fikrah kuliah tadi itu, rukun iman dibahas. Tapi bagaimana membahas rukun iman dalam konteks fikrah kuliah, dalam kaitannya dengan nahdah yanhadul insan bima indahu min fikrin tadi, ya, anil hayati wal kauni wal insani, itu yang tidak ada. Paham? Nah, jadi ini saudara sekalian, ya, jelas ya. Baru setelah jelas bicara tentang tadi, tentang akidah seperti itu, di mana akidah itu merupakan fikrah kuliah yang kemudian menjadi kaidah berfikirnya, menjadi kaidah fikriyah, menjadi kaidah berfikirnya. Apa sih yang dimaksud dengan fikrah kuliah tadi itu menjadi kaidah berfikir? Artinya kita itu mikir itu selalu kita hubungkan dengan akidah kita. Gitu. Bagaimana ya kalau saya melakukan begini? Allah ridha apa tidak? Allah ridha apa tidak? Allah ridha apa tidak? Begitu. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Ini namanya akidah itu menjadi kaidah fikriyah. Kaidah akidah itu menjadi kaidah berfikir. Itu maksudnya. Ya, menjadi kaidah fikriyah. Nah, kemudian saudara sekalian, ada ungkapan lain. Jadi akidah akliyah, fikrah kuliah tadi, itu juga menjadi akidah akliyah, artinya akidah, ya, yang basiku anhanidam, yang memancarkan aturan, sistem. Apa ini maksud dengan yang basiku anhanidam? Karena ketika kita memiliki fikrah kuliah tadi itu, pemikiran kita yang menyeluruh tadi berupa akidah tadi, itu kemudian memancarkan pandangan kita tentang apa? Ya, bagaimana kita mau hidup dengan cara seperti apa? Itu yang dimaksud pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang terpancar dari akidah tadi. Itu yang dimaksud yan basiku anhanidam, bahwa akidah tadi kemudian memancarkan sistem. Akidah itu tidak bisa yan basiku anhanidam kalau akidahnya itu tidak akidah seperti tadi, tidak akidah yang reasoning, dibangun dengan reasoning seperti tadi, nggak bisa. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai akidah akliyah. Nah, ini. Ya. Nah, jadi begitu. Maka orang yang sudah punya akidah seperti tadi, nah ini yang kemudian nanti dijelaskan dalam kitab Takatul. Orang seperti itu untuk tidak ikhlas nggak bisa. Dengan kata lain, ketika kita sudah memiliki akidah akliyah yang basic anhanidam, berarti kita sudah memiliki mabda. Itu nyambung dengan pembahasan mabda.
Tapi kalau kita itu akidahnya itu akidah bukan akidah akliyah, bukan fikra kuliah seperti tadi, istilahnya cuma ya rukun iman tok. Kemudian setelah itu rukun iman tadi nggak ada hubungannya dengan seolah-olah kehidupan kita, maka akidah seperti tadi belum bisa menjadi mabda. Kenapa? Karena syarat mabda itu akidahnya harus berupa akidah akliyah. Yang kedua, akidahnya tadi memancarkan nizam, ya kan, sistem. Itu mabda, ya kan, itu mabda. Nah, jadi ada orang yang mempunyai akidah Islam tetapi mabdanya bukan Islam. Kok bisa? Ya iya, seperti tadi, karena ketika dia membangun akidah ada proses yang belum selesai atau ada proses yang salah. Nah, inilah yang dibahas di dalam kitab Thariqul Iman. Gitu loh. Membangun proses yang benar atau membangun proses yang belum tuntas. Sehingga iman menjadi mabda, iman menjadi fikrah kuliah yang basiku anha nizam tadi itu. Nah, gitu. Maka pembahasan-pembahasan yang lain, misalnya seperti bagaimana caranya kita mengimani Allah, bagaimana caranya kita mengimani kitab, mengimani ini itu dan sebagainya. Itu adalah pembahasan berikutnya. Itu adalah pembahasan berikutnya. Setelah kita paham posisi akidah. Nah, karena kita paham bahwa akidah ini merupakan fikrah kuliah yang basic anha nizam atau akidah akliyah tadi. Bagaimana supaya dia bisa menjadi akidah akliyah? Berarti akidah tadi itu harus kita yakini. Keyakinan, menjadi keyakinan yang kita yakini dengan reasoning kita. Jadi maksudnya begini, orang itu kalau akidahnya itu akidah akliyah, itu kalau dia ditanya, jawabannya itu, kenapa Anda yakin Allah itu ada? Dia bisa memberikan argumentasi. Ya. Beda dengan ini sebagai perbandingan. Misalnya orang Kristen ditanya, ya, kenapa Anda meyakini Tuhan itu ada 3? Kira-kira bisa nggak menjawab rasionalnya? Tidak bisa kan? Maka dia akan menggunakan teorinya teori terkait dengan mantik, ya, yaitu substansi dan aksiden. Ada 3 oknum, tetapi substansinya 1. Tuhan, oknumnya ada 3, Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Nah, apakah akidah seperti ini akidah akliyah? Tidak. Ini bukan akidah akliyah. Buktinya apa? Coba antum tanya aja. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada Bapak, pertanyaannya, Bapak ini sama tidak dengan Anak? Tidak. Anak dengan Ruhul Kudus sama tidak? Lah kok Anda katakan Bapak sama dengan Anak, Anak sama dengan Ruhul Kudus, atau Ruhul Kudus sama dengan Bapak? Ya kan? 1. Berarti akidah tadi bukan akidah akliyah. Karena dia nggak bisa menjawab. Yang kedua, Anda tanya, kok Anda katakan 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3 itu rumus matematika menurut siapa? Ya? Iya dah? 1 sama dengan 1, 3 sama dengan 3. Lah kok ini 1 sama dengan 3 itu rumusnya siapa? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal, nggak akan bisa menjawab. Itu bukti bahwa akidah ini bukan akidah akliyah. Nggak bisa jawab. Kalau Anda ditanya, kenapa Anda yakin Allah itu ada? Anda bisa buktikan. Kenapa Allah itu harus 1? Anda bisa jelaskan. Itu namanya akidahnya akidah akliyah. Karena Anda bisa membuktikan. Anda bisa menjelaskan. Nah, ini. Dan pada saat yang sama, mabnin al-aql. Bukan mabnin alal madah atau mabnin alal khalil wasal. Nah, ini. Ya, nah itu. Jadi orang yang memiliki akidah akliyah itu adalah orang yang dia bisa menjelaskan reasoningnya. Kenapa? Nah, itu. Orang yang memiliki keyakinan tapi dia tidak bisa menjelaskan reasoningnya, berarti akidahnya bukan akidah akliyah. Itu aja gampangnya. Nah, itu. Ya kan? Nah, nanti di dalam pembahasan tentang kiadah fikirnya kan dibedakan, ada akidah akliyah satu sisi, di sisi lain ada akidah yang mabniun alal aql, mabni alal aql. Ya, nah, nanti kita akan jelaskan.
Ya. Nah, jadi gitu. Maka kemudian ketika kita membahas tentang bagaimana cara mengimani Allah, bagaimana cara mengimani Al-Quran dan sebagainya, itu semua untuk membangun reasoning tadi. Supaya akidah kita itu konsisten dan merupakan akidah akliyah yang basickan hanidam tadi itu. Sampai ketika kita bicara tentang perkara mughayyabat. Nah, ini bagaimana cara berpikir tentang yang ghaib. Nah, itu. Maka kemudian kita pilih dalil itu menjadi dua. Ada yang akli, ada yang nakli. Apa bedanya dalil akli dengan dalil nakli? Nah, akli itu berarti dalil yang dihadirkan oleh akal. Kalau nakli itu berarti dalil yang dipahami oleh akal. Jadi dipahami dengan dibawa oleh akal berbeda. Ya. Dibawa oleh akal itu maknanya akal langsung bisa membuktikan karena faktanya bisa diindra, faktanya bisa langsung dia bisa indra dia itu bisa menjangkaunya. Tapi kalau dipahami oleh akal, akal bisa memahami tetapi akal tidak bisa menjangkau. Ya, maksudnya indra bukan akal tidak bisa menjangkau. Indra kita tidak bisa menjangkaunya. Karena itu akal kemudian menggunakan bantuan apa? Bantuan nas. Nah, bantuan nas. Disitulah mengapa nas itu harus qat'i. Tidak boleh dhanni. Kenapa? Karena begitu nas yang kita pakai itu dhanni, nanti akidahnya itu menjadi bukan akidah akliyah. Karena begini-begini. Kalau ditanya gini. Gitu. Ya kan? Akidah tidak boleh seperti itu. Anda bisa menjelaskan reasoningnya dan membuat orang langsung diem. Nah, itu akidah akliyah. Paham ya? Nah, jadi itu. Jadi kalau ingin detailnya, antum harus baca kitab tafkir nanti ya. Nah, itu ada tafkir bil mughayyabat. Nah, itu kalau di ma'had kita ajarkan itu. Ya, antum harus masuk ke ma'had Syarhul Haramain. Nah, itu kita ajarkan kitab tafkir. Ya. Nah, jadi saudara sekalian itu ya tentang Thariqul Iman tadi. Baik, selesai Thariqul Iman. Ya. Nah, pembahasan detailnya tentang Thariqul Iman saya kira sudah sering kita bahas ya. Tadi saya cuma menjelaskan poin-poin apa yang penting antum pahami. Nanti detailnya itu sudah antum bisa mendapatkan penjelasan dari para musyrif atau dengan membaca insyaallah ya. Nah, ini yang penting poin utamanya tadi. Nah, soal yang mughayyabat, bagaimana kita yang mughayyabat tadi saya sudah sampaikan clue-nya. Antum harus membaca pembahasan tentang mughayyabat, tafkir bil mughayyabat. Karena tafkir bil mughayyabat itu berbeda. Tafkir berpikir tentang yang gaib. Nah, berpikir tentang yang gaib itu bergantung kepada apa yang menjadi sandaran kita. Kalau kita sandarannya itu nas yang qat'i, maka kalau maknanya qat'i, nasnya qat'i, hasilnya qat'i. Itu sebatas apa yang dinyatakan oleh nas. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi sederhana saja begini ya. Misalnya antum, saya tunjukkan ini dari sisi sana ya, dari sisi sana, ya. Misalnya, maka sebelah sini ini termasuk gaib atau tidak bagi antum? Gaib. Nah, bagaimana mungkin yang gaib bagi antum ini, lalu kemudian antum berdebat, ya kan? Soal bagian sini yang antum tidak lihat. Paham tidak? Nah, Al-Quran itu kadang-kadang menginformasikan tentang perkara yang gaib itu hanya sebagian saja. Lalu kemudian orang berdebat pada sebagian yang lain. Paham? Akhirnya ketemu tidak perdebatan tadi? Tidak ketemu karena basisnya adalah sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran tadi. Tidak diberikan oleh Al-Quran tadi. Akhirnya sampai kapok, ya, sampai tuwek, ya, nggak akan bisa diskusi kayak begitu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kila waqala, kila waqala, kila waqala, kila waqala, begitu. Itulah ilmu kalam. Kila waqala, kila waqala, kila waqala. Maka kata Imam Ar-Razi, lamma khawtu ilmil kalam wajadtu ila kila waqala. Ketika aku menekuni ilmu kalam, mengarungi ilmu kalam, aku tidak mendapati kecuali katanya dan katanya, katanya dan katanya, gitu.
Kenapa kok begitu? Ya itu tadi, karena mereka berdebat pada bagian itu sebenarnya tidak dijelaskan oleh nas. Mereka berdebat atau dijelaskan tapi tidak betul. Mereka berdebatkan sama. Gitu kan? Sama. Ini. Paham ya? Disitulah yang menjadi perdebatan Mu'tazilah, Jabari, Ahlussunnah. Ya, ini. Baik. Ya, itu tentang perkara mughayyabat, tentang masalah tarikul iman. Ya, nah karena itu pembahasan tentang surga neraka termasuk masalah mughayyabat tadi itu sebenarnya itu disyarah di dalam kitab saksi yang pertama tentang ma'nal iman biyaumil qiyamah, iman kepada hari kiamat. Itu cukup. Ya, bagaimana kita mengimani hari kiamat? Al jannatu haqqun wan naru haqqun wa na'imuha haqqun ya wa adzabu haqqun. Nah gitu. Jadi surga itu hak, neraka itu hak, nikmatnya surga juga hak, adabnya neraka juga hak. Enggak ada yang kan orang kadang ini kan belum terjadi, Ustaz. Apakah kita tidak bisa katakan ini semacam fikrah mutakhayyilah? Apa gagasan atau pemikiran yang baru sebatas imajinasi atau imajiner? Enggak ada yang imajiner itu. Apa yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka itu hak, tidak ada yang imajiner. Tidak ada yang imajiner. Semua itu nyata adanya. Nah, soal kemudian ya kita belum melihat wakilnya itu masalah yang lain. Gitu. Tetapi Anda harus yakin karena yang menyampaikan itu adalah al-haq, ya kan? Nah, itu, ya ini. Ini yang harus kita pahami. Jadi karena yang menyampaikan adalah hak, maka otomatis konten atau isinya dari hak. Nah, gitu. Ya nggak ada imajinernya. Sama seperti di dalam pembahasan tentang iman kepada Allah di dalam kitab Fiqhul Islam itu kan ada pembahasan ya Allahu haqiqatun malmusun wujuduha wa laysat fikratan mutakhayyalah fil adhan. Ya, saya masih hafal judulnya. Allahu haqiqatun malmusun wujuduha. Allah itu adalah hakikat, nyata, real. Hakikat itu maksudnya real. Hakikatun wujuduha, yang hakikatnya itu keberadaannya itu hakiki, bukan imajiner, tidak. Maka di situ disebutkan Allahu hakikatun malmusun wujuduha. Yang keberadaannya Allah itu malmus, bisa kita indra. Bisa kita rasakan, bisa kita raba. Keberadaannya dari mana? Ya, meraba istri ada Allah. Ya, meraba anak ada Allah, meraba diri kita ada Allah. Ya kan? Itu namanya Allah hakikatun malmusun wujuduha wa laysat fikrah. Adanya Allah itu bukan hanya gagasan, bukan hanya ide mutakhayyalah yang dikhayalkan, yang diimajinasikan fil adhan di dalam benak kita. Jadi ketika kita meyakini Allah itu ada bersama kita, ya, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita, itu bukan imajiner, itu hakikah. Itu hakikah, itu real adanya. Itu. Coba kalau antum tidak mendapatkan rahmatnya Allah, mati antum, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa datang ke sini. Iya kan? Itu menunjukkan apa? Allah hakikatan malmusun wujuduha wa laysat fikratan mutakhayyalah fil adhan. Itu. Iya kan? Antum bisa jalan itu ada Allah yang membuat antum bisa jalan. Coba tiba-tiba darah antum berhenti, stop. Ya. Ini masih bayi kena stroke, coba. Masih muda jantungan, coba. Ya, tiba-tiba enak duduk begini lagi makan stroke. Enggak bisa apa begini terus. Itu karena ada Allah. Ya kan? Antum itu ketika masih bisa bergerak juga karena ada Allah. Itu namanya Allah hakikatul malmusun wujuduha wa laysat fikratan mutakhayyalah fil adhan. Ya, Pak. Nah itu. Nah ini kan yang harus kita pahami. Ini contoh. Nah jadi sama seperti ketika kita bicara tentang surga neraka, itu bukan fikrah mutakhayyalah fil adhan, tidak. Tapi surga neraka itu hakikah. Cuma bedanya kalau Allah itu hakikah malmusun wujuduha, sedangkan surga dan neraka itu bukan hakikah yang malmus wujuduha. Ya. Tetapi apa? Hakikah mansus wujuduha.
Jadi hakikat yang dinyatakan lenas keberadaannya, tetapi itu hakikat. Ya, nah ini. Baik, sampai di situ ya pembahasan tentang tarikul iman. Insyaallah nanti kita sambung.